Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada sore hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, menciptakan seluruh isi dunia ini, Tuhan memiliki tujuan, Tuhan memiliki maksud, Tuhan memiliki rencana, termasuk ketika Tuhan menciptakan saya dan menciptakan Bapak Ibu Saudara semua, yaitu Tuhan memiliki rencana buat kehidupan kita masing-masing. Nah, ketika Tuhan menciptakan kita manusia, kita juga diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan, dengan bakat-bakat, talenta, kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan yang ada pada kita saat ini. Nah, Tuhan berikan semuanya itu untuk kita. Dan Tuhan menciptakan kita ini manusia yang spesial, manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita, latar belakang apapun, Tuhan menghargai kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat-sangat spesial. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat bersama-sama bahwa di sini dikatakan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apakah yang dimaksud di sini? Yaitu kita melakukan pelayanan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah menjadi seorang pelayan. Kita melayani Tuhan dan juga kita melayani sesama kita. Di dalam Alkitab, di situ dituliskan sebanyak 58 kali kata tentang saling mengasihi. Nah, saling mengasihi ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, bisa kita terapkan dengan saling peduli, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menegur, saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ketika kita mengasihi sesama kita, kita juga mengasihi Tuhan kita. Kita saling mengasihi, saling melayani di dunia ini dengan kasih kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani, tentunya kita sering mengalami hambatan-hambatan, mengalami tantangan, mengalami rintangan, mengalami godaan-godaan yang sering membuat kita lemah, yang bahkan mungkin menjadikan seseorang mundur daripada Tuhan, menjadikan seseorang tidak lagi mau melayani Tuhan. Nah, banyak orang yang berkecil hati dalam melayani Tuhan. Berkecil hati itu apa artinya? Ketika saya membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia, berkecil hati di situ ada beberapa hal. Artinya kecewa, mudah marah, mudah tersinggung, takut, tidak mau melakukan apa-apa karena takut. Jadi tidak mau melakukan apa-apa lagi. Nah, Saudara, mungkin ada di antara kita, atau mungkin diri kita sendiri, atau mungkin teman kita, atau siapapun yang saat ini perlu ditolong karena dia sedang berkecil hati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Mari kita ingatkan mereka. Ada dua hal cara kita menolong orang yang sedang berkecil hati. Yang pertama, ingat bahwa kita sudah menerima hadiah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Hadiah apa itu? Hadiah anugerah keselamatan. Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Dan setiap bentuk pelayanan yang kita lakukan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan di masa kekekalan nanti. Nah, hal yang kedua, ingat bahwa Tuhan akan menggunakan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melihat yang hal-hal yang wow, hal-hal yang spektakuler saja dalam kehidupan kita manusia. Tidak, semua hal baik itu besar atau kecil, pelayanan yang dilakukan dengan tulus hati, pelayanan yang dilakukan dengan kesungguhan hati, Tuhan menghargai semuanya. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, di situ kita bisa melihat bahwa segala pelayanan kita, semua jerih lelah kita, jerih payah kita, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah sibuk untuk
melayani Tuhan. Karena ketika kita sibuk melayani Tuhan, hal-hal negatif dan kata-kata berkecil hati, ya, keputusasaan, sakit hati, kekecewaan, tawar hati, tersinggung, marah, itu akan hilang dalam kehidupan kita, karena kita fokusnya kepada Tuhan, karena fokusnya kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 sudah kita lalui bersama-sama. Begitu banyak pengalaman yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Nah, sudahkah kita memberi yang terbaik melalui kehidupan kita, melalui segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau kita belum bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan di tahun 2020 yang sudah berlalu? Sudahkah kita setia? Sudahkah kita taat untuk terus melayani Tuhan di tahun 2020 yang sudah kita lewati bersama-sama? Mari kita akan bersama-sama di tahun 2021 ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bersemangat, kita akan terus berkobar-kobar, kita akan bangkit kembali untuk kita melayani Tuhan, karena hidup kita untuk melayani Tuhan. Apapun yang ada pada kita, apapun yang kita bisa lakukan, mari kita berikan untuk Tuhan. Mari kita lakukan untuk Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, karena itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan, dan tentunya itulah yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.